Halo teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Bojonegoro. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Santi selaku hot podcast hari ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh seseorang yang sangat spesial episode pertama ini, yaitu Pak Waryono. Halo. Selamat datang Pak Waryono. Selamat datang Mbak Santi. Pak Waryono ini dari divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Bapak, selamat datang Bapak. Bapak gimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat dan ceria tentunya. Gitu, Alhamdulillah. Bapak, hari ini kita hari yang sangat spesial sekali. Hari ini kita perdana meresmikan podcast di KPU Kabupaten Bojonegoro Bapak. Dan hari ini hari pertama juga kita memiliki ruangan podcast sendiri Bapak. Bapak gimana? Suka dengan desain interiornya? Ya, saya baru masuk itu sudah ada rasa gimana gitu ya. Suka sekali dengan desainnya, yang mana ini desainnya lebih dominan warna hitam ya. Yang ini berarti hitam itu warna keabadian gitu Mbak Santi ya. Iya, sangat betul, menarik sekali Bapak. tempatnya ini. Meskipun waktu renovasinya cukup singkat ya Pak, tapi hasilnya luar biasa sekali. Ini adalah hasil dari kerja bersama kita, tentunya juga dengan izin para pimpinan ya Bapak. Iya, luar biasa sekali apresiasi untuk teman-teman meskipun dalam waktu yang relatif singkat bisa menyiapkan tempat yang sebagus ini, gitu Mas Santi. Ya, baik Bapak. Teman pemilih, topik perdana kita hari ini adalah sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Topik ini adalah topik yang Bapak ampu, betul Bapak? Iya, betul. Iya. Bapak bisa jelaskan sedikit tentang Sosdikli, Parmas, dan SDM itu seperti apa dan divisinya seperti apa? Oke, baik. Makasih Mas Santi ya. Jadi divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM ini berarti ada tiga bagian utama. Yang pertama ada Sosdikli ya. Kemudian Sosdikli ini kita fokusnya pada pendidikan pemilih, bagaimana meningkatkan dan memberikan edukasi kepada pemilih tentunya ketika memasuki pada pemilu ataupun pilkada. Kemudian yang kedua ada Parmas. Atau fokus kita adalah bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, karena begini Mbak Santi, pada umumnya partisipasi masyarakat itu orang mengetahuinya hanya pada saat orang datang ke TPS dan mencoblos gitu saja. Padahal sebenarnya kan banyak partisipasi masyarakat itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah SDM. Gimana kita menyiapkan teman-teman SDM pada saat menjelang pelaksanaan dari pemilu itu sampai dengan nanti berakhirnya. Itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Teman pemilih dan Bapak, saya sedikit cerita nih. Sebelumnya memang sejujurnya saya belum pernah merasakan euforia tahapan pemilih seperti apa, lalu bagaimana suasananya. Nah, Bapak bisa ceritakan sedikit nggak terkait hal tersebut? Terus bagaimana perasaan Bapak setelah semua tahapan itu selesai dengan lancar dan baik? Ya, jadi memang pemilu itu kan suatu tahapan yang panjang sekali Mbak Santi ya. Jadi banyak hal yang dipersiapkan KPU untuk mensukseskan kegiatan dari pemilu ini. Di antaranya dimulai dari yang pertama itu adalah ketika sudah mulai tahapan ada tahapan coklit. Nah, coklit ini kita siapkan SDM-nya, kita datang ke rumah-rumah. Nah, coklit ini sebagai termasuk salah satu sosialisasi juga. Kita mengisyaratkan pada para pemilih bahwa ini sebentar lagi pemilu dilaksanakan, itu coklit. Nah, kemudian di dalam melaksanakannya alhamdulillah kemarin pemilu di Bojonegoro dan juga pilkada berjalan lancar sekali Mbak Santi ya. Nah, dari lancar itu setidaknya ada 3 hal ya yang mungkin bisa kita ambil atau kita pelajari. Di antaranya satu, alhamdulillah partisipasi kita di Bojonegoro meningkat Mas Santi daripada pemilu sebelumnya, termasuk juga di pilkadanya meningkat. Kemudian yang kedua dari sistem Sirekap ini sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan Sirekap. Dan kemudian yang ketiga dari partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan pemantauan. Nah, ini berarti menandakan bahwa demokrasi di kita itu hidup gitu ya, adanya partisipasi masyarakat dan pemantauan. Berarti berkurang ya Pak golputnya? Ya, partisipasi kita meningkat. Alhamdulillah, baik.
berbicara tentang pemilih nih Pak, di pemilihan selanjutnya pasti akan ada nih adik-adik pemilih pemula yang mungkin belum mengerti bagaimana apa yang harus dipersiapkan, terus bagaimana mungkin saat hari pencoblosannya. Nah, adik-adik ini kita pasti kan membutuhkan informasi yang akurat dan kredibel ya Pak. Informasi yang akurat dan kredibel ini pasti dibutuhkan oleh mereka, dan mereka cara mendapatkannya itu mungkin salah satunya dengan sosialisasi ya Pak. Nah, sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Ya, jadi betul bahwa nanti di dalam setiap pemilu itu pasti ada pemilih baru. Nah, pemilih baru ini sebelum melaksanakan pemilihan ini, belum berpartisipasi, ini ada beberapa hal yang secara pribadi perlu disiapkan. Ya, pastinya adalah yang pertama adalah tentang knowledge ya, pengetahuan tentang kepemiluan. Nah, nanti ini seperti apa, termasuk di dalamnya nanti ketika di TPS itu seperti apa pencoblosannya dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah bagi teman-teman pemilih baru ya, persiapkan diri sebaik-baiknya ketika nanti menghadapi pemilihan atau pemilu yang akan datang. Oke, baik. Baik Bapak, lalu kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan oleh teman pemilih pemula untuk jika ingin melakukan pencoblosan di pemilu selanjutnya? Ya, jadi untuk teman-teman pemilih pemula nanti yang akan berpartisipasi dalam pemilu berikutnya, ya kita harus ini banyak-banyak literasi demokrasi kita, peningkatan literasi demokrasi kita. Karena begini Mbak Santi, pemilu atau pemilihan itu ini yang paling penting untuk teman-teman pemilih muda. Itu tidak hanya selesai di bilik suara, Iya. tapi setelah memberikan suaranya, nah ini juga ada pemilih ini bisa mengawasi ya, visi misinya seperti apa yang sudah disampaikan. Nah di situ ya nanti setelah pemilu itu seperti apa calon yang dipilih. Nah, jadi suaranya itu tidak hanya berhenti di bilik suara, jadi suara itu harus dikawal terus gitu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Teman pemilih, berbicara tentang partisipasi masyarakat ya, tentunya salah satu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di era modern ini tentunya memerlukan media sosial ya. Bapak, bagaimana penggunaan media sosial KPU Kabupaten Bojonegoro ini sejauh ini untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa berpartisipasi? Ya, salah satu dari yang paling program prioritas dari KPU itu adalah pendidikan pemilih. Nah, di non tahapan ini satu hal yang perlu yang bisa kita laksanakan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemilih adalah melalui podcast atau media-media yang dimiliki oleh KPU. Nah, ini harapannya menjadi satu media, satu sarana kita bisa memberikan edukasi kepada pemilih, kepada teman-teman pemilih, kepada masyarakat terkait dengan kepemiluan. Kita juga punya rumah pintar pemilu atau RPP. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai edukasi dari masyarakat, mungkin teman-teman pemilih, mahasiswa atau yang lainnya untuk mengetahui lebih dekat tentang kepemiluan. Oke, baik Bapak. Lalu menurut Bapak dengan adanya terobosan baru podcast ini seperti apa Pak? Ya, harapannya ini kita bisa memaksimalkan podcast ini ya Mbak Santi ya. Iya. Karena kalau mungkin sosialisasi secara langsung itu kan sangat terbatas. Iya. Pesertanya terbatas, kemudian waktunya juga terbatas. Nah, dengan podcast ini harapan kita sosialisasi kita lebih mengena. Karena dengan podcast ini kan bisa diakses kapanpun, Iya, betul. dimanapun dan oleh siapapun, ya bisa diakses dan menjangkau lebih banyak masyarakat ya, dengan online ini. Iya, baik Bapak. Menurut Bapak kan kita sudah memiliki sosial media sebelumnya seperti Instagram, website,
Facebook yang terlama. Dengan adanya podcast ini, apa yang membedakan podcast dengan media sosial lain, Bapak? Seperti yang kita miliki sebelumnya. Ya, kita sudah memiliki banyak media sosial ya, yang mana itu juga sebagai sarana untuk edukasi kepada pemilih. Nah, podcast ini harapannya bisa menambah jangkauannya dari media-media yang sudah ada. Kalau kita lihat di Instagram kita atau media sosial kita yang lain, ini kan followernya juga semakin hari semakin nambah, Mbak Santi ya. Iya. Nah, ini berarti tentunya perhatian masyarakat ke kita itu ada. Nah, harapan kita podcast ini lebih bisa mendukung dari media sosial yang sudah ada. Iya, baik. Iya, baik. Mungkin ada teman pemilih yang lebih senang nonton gitu ya, Pak. Jadi sambil mendengarkan daripada membaca gitu kan. Iya, yang lebih senang menyaksikan dua orang berbicara, jadi bisa mendapatkan edukasi juga ya, Bapak. Iya, baik. Terima kasih. Baik, itu saja yang kita bahas di podcast kali ini ya, teman pemilih. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman pemilih? Oh ya, jadi untuk teman-teman pemilih dan seluruh masyarakat, untuk selalu meningkatkan pengetahuan demokrasi. Jadi sekali lagi, suara dalam pemilu, partisipasi masyarakat dalam pemilu itu tidak hanya pada saat masyarakat datang ke TPS mencoblos itu saja ya. Jadi terus update pengetahuan, karena ke pemilu itu dari waktu ke waktu pasti akan ada hal-hal yang baru tentunya. Ya, begitu teman-teman, jangan golput ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya telah mampir di podcast perdana kami. Bagi teman pemilih yang ingin mendapatkan informasi akurat terkait kepemiluan, silahkan follow sosial media kami di bawah ini ya. See you later, bye-bye. Bye-bye.